Bab 121 Tempering Tubuh ke-100. Fang Yu masih berdiri di depan Qin Yimo dan melemparkan jimat pemisah yang terbakar di tangannya ke tanah. Sekarang, dia telah memutuskan hubungan antara orang yang menaruh racun dan serangga beracun itu. Dengan cara ini, pihak lain tidak dapat lagi mengendalikan serangga beracun dan tidak dapat lagi mengancam keluarga Qin. Namun memutus kontak tidak berarti Qin Yimo aman. Setelah kehilangan kontak dengan pemiliknya, serangga tersebut akan menjadi tidak terkendali dan racunnya dapat meledak kapan saja. Oleh karena itu, untuk memastikan keselamatan Qin Yimo, serangga beracun itu harus dibunuh sesegera mungkin. Sementara Fang Yu masih berpikir, Qin Yimo, dengan mata terpejam, menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Tampaknya serangga itu mulai gelisah setelah kehilangan kontak dengan tuannya. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan kekerasan. Fang Yu telah mengambil keputusan. Dia meminta pembantu Qin Yimo untuk mengambil satu set jarum perak dan mulai memberikan akupuntur pada Qin Yimo. Tujuan akupuntur ini adalah untuk memperkuat dan memperluas meridian Qin Yimo. Fang Yu menusukkan jarum perak ke beberapa titik akupuntur utama untuk secara paksa mematahkan penyumbatan meridian oleh racun, dan kemudian menyuntikkan energi sejati ke meridian Qin Yimo. Qin Yimo belum pernah berlatih sebelumnya, jadi meridiannya sangat rapuh dan sempit. Fang Yu hanya bisa menggunakan energi sejatinya dengan sangat hati-hati untuk perlahan-lahan memperluas dan memperkuat meridian Qin Yimo. 1 jam kemudian, Fang Yu berhenti memasukkan Qi-nya. Pada saat ini, banyak kotoran telah keluar dari pori-pori tubuh Qin Yimo. Fang Yu membantu Qin Yimo untuk melembutkan tubuhnya. Sekarang kekuatan meridian Qin Yimo cukup untuk menahan penyuntikan Qi sejati yang lebih kuat. Fang Yu meletakkan tangannya di perut Qin Yimo, dan energi merah samar muncul di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, Fang Yu membantu Qin Yimo berdiri dan menepuk punggungnya. Engah! Qin Yimo memuntahkan seteguk besar darah. Genangan darah berceceran di tanah, tampak hitam pekat. Di dalam genangan darah itu, ada seekor cacing hitam yang menggeliat. Ini adalah cacing Gu. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan mengarahkan jarinya ke serangga itu. Bas! Lampu merah menyala, dan serangga beracun itu berubah menjadi abu. Setelah beberapa saat, Qin Yimo yang sedang berbaring di tempat tidur perlahan membuka matanya. Wajahnya masih sangat pucat, tetapi bibirnya perlahan kembali ke warna kemerahan aslinya. Melihat Fang Yu di depannya, mata Qin Yimo sedikit berubah, dan dia bertanya dengan lemah, "Apa yang terjadi?" "Kamu telah diracuni, Rang," kata Qin Yimo. "Jangan terburu-buru. Kalau mau dapat ikan besar, harus pakai tali pancing yang panjang." Orang ini pasti panik banget, jauh melampaui imajinasi Qin Yimo. Tetapi Fang Yu jelas terlihat seperti siswa sekolah menengah di bawah. "Titik awalmu jauh lebih tinggi daripada yang lain," kata Fang Yu. Qin Yimo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek tidak mengizinkanku berlatih." Fang Yu tertegun sejenak, lalu teringat sesuatu yang terjadi tahun itu. Itu mungkin kenangan yang paling disesalkan dan menyakitkan dalam hidup Qin Wudao. "Sepertinya kau masih mempunyai beberapa keluhan terhadapku, Wudao." Fang Yu mendesah dan berpikir dalam hati. Qin Yimo melihat Fang Yu menatapnya, dan tiba-tiba menghela nafas dan bertanya dengan bingung, "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa," kata Fang Yu. "Lalu mengapa kamu mendesah?" Qin Yimo bertanya dengan bingung. "Saya sarankan kamu mandi. Kamu bau sekali. Lagi pula, pakaianmu basah kuyup, jadi kelihatan tidak enak," kata Fang Yu. Qin Yimo terkejut, dan ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa seperti yang dikatakan Fang Yu, kemeja putihnya basah oleh keringat, dan pakaian dalamnya terlihat. Pipi Qin Yimo langsung memerah. Ketika dia mendongak, dia melihat Fang Yu telah berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan rumah Qin Yimo, Fang Yu tidak kembali ke komunitas Lijiang, tetapi datang ke kebun sayur. Setelah selesai menyiram sayur-sayuran di kebun, dia tiba di sebuah pohon besar di samping kebun dan mengeluarkan ramuan batin besar dari paus penelan langit. Ramuan batin paus penelan langit masih bersinar dengan cahaya keemasan, memancarkan semburan energi spiritual murni. Fang Yu benar-benar tidak menyangka bahwa di saat energi spiritual di bumi begitu tipis, masih ada monster tingkat 9 yang hidup di dunia. Ketergantungan monster terhadap energi spiritual setara dengan ketergantungan manusia terhadap oksigen.
Ketika energi spiritual menjadi tipis, sebagian besar monster dan binatang tidak dapat beradaptasi dan punah dalam jumlah besar. Semakin tinggi level monster, semakin bergantung pula ia pada energi spiritual. Sangat jarang bagi paus penelan langit, sebagai monster tingkat ke-9, untuk tetap mampu bertahan hidup hingga sekarang. Apakah paus penelan langit tidak perlu bergantung pada energi spiritual untuk bertahan hidup? Atau apakah ia memiliki cara khusus untuk bertahan hidup? Fang Yu menatap ramuan batin di depannya dan berpikir dalam hati. Setelah beberapa saat, Fang Yu berhenti memikirkannya dan fokus pada urusannya. Tentu saja mustahil untuk menelan ramuan batin sebanyak itu dalam sekali teguk. Fang Yu hanya bisa perlahan-lahan menyempurnakannya dan menyerapnya ke dalam dantiannya. Energi spiritual yang amat murni mengalir ke dalam dantian Fang Yu. Tingkat kultivasi Fang Yu terus meningkat. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai. 10 lantai. Fang Yu berhasil mencapai level 9870 tahap pemurnian Qi dalam satu gerakan. Ini bukan hanya sekedar peningkatan dalam ranah. Setelah menyerap ramuan batin paus penelan langit, Fang Yu merasakan panas di meridiannya. Lambat laun, Fang Yu bahkan merasakan sekujur tubuhnya menjadi agak mati rasa. Apa yang terjadi? Tidak bisakah ramuan batin paus penelan langit disempurnakan secara langsung? Apakah aku diracuni? Wajah Fang Yu tampak serius, dan dia menatap tangannya. Meridian di tubuhnya masih memanas dan dia merasakan darahnya terbakar. Dia mulai merasakan sakit. Perasaan ini, mungkinkah? Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan matanya berbinar. Inilah sensasi menenangkan tubuh. Mungkinkah dia akan marah sekali lagi? Dalam 2000 tahun pertama Fang Yu menekuni jalur kultivasi, ia menjalani penempaan tubuh sebanyak 99 kali. Setelah itu, tubuhnya mencapai batasnya dan tidak dapat ditempa lagi. Bahkan ketika Fang Yu sedang menempa tubuhnya sekitar 40 kali, gurunya telah memperingatkannya untuk tidak terus menempa tubuhnya secara membabi buta. Kebanyakan kultivator hanya akan mengolah tubuhnya 1 kali saja paling banyak. Beberapa kultivator yang berspesialisasi dalam mengolah tubuh mereka akan mengolah tubuh mereka 5 atau 6 kali, dan paling banyak 10 kali. Tetapi Fang Yu telah melatih tubuhnya lebih dari 40 kali, dan dia seperti orang gila, tidak bisa berhenti sama sekali. Jika kau terus seperti ini, cepat atau lambat tubuhmu akan hancur karena terlalu banyak ditempa. Guru memperingatkan Fang Yu. Tetapi Fang Yu tidak berhenti di situ, karena setelah setiap kali tubuhnya ditempa, ia selalu merasa tubuhnya belum mencapai puncaknya. Dengan cara demikian, dia terus berjalan pada jalur pengembangan tubuh fisiknya, hingga dia telah melunakkan tubuhnya 99 kali dan akhirnya berhenti. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya, dia merasa tubuh fisiknya telah mencapai batasnya. Namun sekarang, setelah menelan ramuan batin paus penelan langit, tubuhnya benar-benar mulai pulih kembali. 100 kali tempering tubuh. Meskipun tubuhnya merasakan sakit yang teramat sangat, wajah Fang Yu dipenuhi rasa gembira. Menurut teori beberapa kultivator fisik yang kuat, setiap kali tubuh ditempa, itu dapat membuat tubuh 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, setelah 100 kali penempaan tubuh, bagaimana kondisi tubuh Fang Yu nantinya? Bahkan Fang Yu tidak dapat membayangkannya. Tubuhnya masih panas, dan pori-porinya terbuka lebar, mengeluarkan semburan uap putih. Setelah beberapa saat, tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bab 122 Tubuh yang Kuat. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh penempaan tubuh sungguh tak tertahankan bagi orang awam. Dan setiap kali penempaan tubuh terasa beberapa kali lebih sakit dari sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar kultivator enggan menjalani tempering tubuh lagi. Fang Yu, yang sedang menjalani penempaan tubuhnya yang ke-100, juga menahan rasa sakit yang tak seorang pun dapat bayangkan. Dia mengatupkan giginya, tatapan matanya tajam, dan aura yang amat mengerikan terpancar darinya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, pohon-pohon besar di belakangnya bengkok dan hampir tumbang. Rasa sakit itu menggerogoti jiwa Fang Yu. Setiap inci kulit terasa nyeri hebat. Jika rasa sakit tertinggi yang dapat ditahan manusia adalah tingkat 10, maka rasa sakit yang dialami Fang Yu saat ini sedikitnya adalah tingkat 10.000. Fang Yu menggertakkan giginya, cahaya merah menyala di pupil matanya. Ia tahu bahwa ia harus mengertakkan gigi dan bertahan,
kalau tidak, ia mungkin benar-benar meledak dan mati karena penempaan tubuh yang berlebihan seperti yang dikatakan tuannya. Rasa sakitnya terus meningkat, dan tubuh Fang Yu mulai sedikit gemetar. Tetapi Fang Yu tahu betul bahwa selama dia dapat bertahan dalam kurun waktu ini, penempaan tubuhnya yang ke-100 akan berhasil. 1 menit, 2 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam kemudian, rasa sakit di tubuh Fang Yu hilang sepenuhnya. Fang Yu duduk di tanah dan mendesah panjang. Saat itu, sekujur tubuhnya basah kuyup. Namun yang ada hanya keterkejutan di matanya. Karena ia mendapati seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini, Fang Yu menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya. Tekanan di seluruh ruang tampaknya terdistorsi, dan tekanan udara tiba-tiba turun. Ledakan. Pohon besar di belakang Fang Yu tidak mampu lagi menopang dirinya sendiri, ia patah dua lalu tumbang. Ini, Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan menatap tubuhnya. Dia menemukan sumber cahaya keemasan di tubuhnya. Itu tulang-tulang di tubuhnya. Tulang tangan, tulang kaki, tulang dada. Mungkinkah? Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia melihat sekeliling, mencoba menemukan beberapa alat. Dia memiliki kotak peralatan di kebunnya, yang berisi pisau dapur dan sabit. Jadi dia maju selangkah dan ingin kembali ke kebun sayur. Ledakan. Tanah tempat ia mendarat tiba-tiba retak. Ada penyok. Fang Yu mengerutkan kening, mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan dengan ringan mengambil langkah kedua. Ledakan. Terdengar ledakan keras lagi, dan tanah tempat ia mendarat masih retak. Ekspresi Fang Yu berubah. Setelah penempaan tubuh ini, dia tidak dapat lagi mengendalikan kekuatan tubuh ini. Namun dia tidak terburu-buru. Dia baru saja selesai melunakkan tubuhnya dan dagingnya belum pulih dari kelumpuhan. Dia hanya butuh sedikit waktu untuk beradaptasi. Fang Yu tidak terburu-buru kembali ke kebun sayur, kalau tidak, dia takut akan merusaknya. Dia duduk bersila, menunggu kelumpuhan tubuhnya berlalu. Namun saat ia duduk, terdengar ledakan keras lagi, dan lubang besar tercipta di pantatnya. 2 jam berlalu, cahaya keemasan di tubuh Fang Yu perlahan menghilang, dan mati rasa di tubuhnya juga menghilang. Dia akhirnya mampu mengendalikan kekuatannya. Dia berjalan kembali ke kebun sayur dan mengambil pisau dapur dari kotak peralatan. Dia ingin memotong tangannya untuk melihat apakah darah yang mengalir keluar juga berwarna emas. Tetapi dia mengambil pisau dapur yang tajam dan memotong lengannya maju mundur lebih dari 10 kali, tetapi dia tidak dapat memotong kulitnya. Jadi Fang Yu meningkatkan usahanya. Ledakan. Pisau dapur langsung hancur. Tergantung. Setelah kembali ke rumah, untuk menghindari menyebabkan kerusakan yang tidak diinginkan, Fang Yu sangat berhati-hati baik saat berjalan maupun makan. Dia begitu berhati-hati sehingga bahkan Wang Yan dan Yu Yuiwei merasa bahwa Fang Yu sedikit berhati-hati, yang terlihat cukup aneh. "Xiao Yu, ada apa denganmu?" Malam harinya, melihat Fang Yu minum air sambil menjepit ujung cangkir dengan 2 jarinya, Wang Yan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Bibi Wang, aku sedang menjalani pelatihan khusus, kamu tidak perlu memperhatikanku." Fang Yu tersenyum, lalu berjalan kembali ke kamar dengan tenang. Fang Yu menghabiskan sepanjang malam melatih memori ototnya sebelum ia mampu mengendalikan tubuhnya saat ini. Karena tubuhnya sedang beradaptasi dan tidak tidur semalaman, Fang Yu sangat mengantuk hingga ia tertidur di meja begitu tiba di kelas. "Kenapa kamu langsung tidur begitu sampai di sini? Apa kamu mencuri tadi malam?" Tang Xiaorou bergumam, "Hari ini aku membawakanmu roti Eropa. Roti itu dibuat oleh butler Liu. Enak sekali. Aku juga baru-baru ini belajar cara membuat roti. Aku akan bisa membuatnya sendiri di masa mendatang." Tang Xiaorou meletakkan sebotol susu dan roti Eropa berwarna merah muda di sebelah Fang Yu. Tetapi Fang Yu masih tergeletak di meja, tanpa respon apapun. Tang Xiaorou menusuk lengan Fang Yu lagi, tetapi tetap tidak ada respons. "Jika kamu ingin tidur, sarapanlah terlebih dahulu. Pelayan Liu bekerja sangat keras untuk membuat roti ini." Tang Xiaorou berkata dengan tidak puas. Namun Fang Yu mengabaikannya. "Jika kamu tidak bangun dan memakannya, aku tidak akan membawakanmu sarapan lagi." Tang Xiaorou berkata dengan marah. Fang Yu masih berbaring di atas meja, tampaknya tertidur. Meskipun Tang Xiaorou marah, dia tidak punya pilihan selain mendengus dan berbalik.
Dia tidak ingin membawakan sarapan untuk Fang Yu lagi. Bajingan ini tidak menghargai hasil kerja keras orang lain. Baru pada saat bel tengah hari berbunyi, Fang Yu mengangkat kepalanya dan meregangkan tubuhnya. Tang Xiaorou melirik Fang Yu, mendengus dingin, lalu berdiri dan pergi. Fang Yu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menguap, merasa sedikit lapar, dan bangkit untuk pergi ke kafetaria. Fang Yu, Fatih Liu dan Li Bingyan sedang duduk di sudut kafetaria sambil makan. Setelah makan sebentar, sesosok tubuh berjalan mendekati Fang Yu sambil membawa hembusan angin harum. "Siswa Fang Yu, silakan duduk di sini. Apakah saya boleh duduk di sana?" Orang yang berbicara adalah Xia Tinghe. Fang Yu meliriknya, sedikit mengernyit, dan hendak menolak. "Ini nyaman, tentu saja nyaman. Kami berdua hampir selesai makan, jadi kami akan memberikan meja ini kepadamu dan bos." Li Bingyan segera menjawab sambil menarik si gendut Liu yang masih mengunyah kaki babi dari meja. "Terima kasih." Xia Tinghe tersenyum dan duduk di seberang Fang Yu. Pemandangan ini disaksikan puluhan pelajar di sekitar, hingga menimbulkan keributan. Siapakah laki-laki yang mampu membuat Xia Tinghe, salah satu siswi cantik di sekolah, datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri? "Teman sekelas Fang Yu, aku." Xia Tinghe hendak berbicara setelah duduk. "Kau tak perlu membuang-buang napas. Aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak tertarik bertemu kakekmu." Fang Yu berkata dengan ringan. Wajah Xia Tinghe membeku sesaat, lalu dia memaksakan senyum lagi dan berkata, "Teman sekelas Fang Yu, aku belum bicara. Aku di sini bukan untuk urusan kakek. Aku hanya ingin berteman denganmu." Para siswa yang berada di dekatnya semua menajamkan telinga untuk menguping pembicaraan antara Xia Tinghe dan Fang Yu. "Itu lebih mudah. Aku tidak ingin berteman denganmu," Fang Yu berkata dengan ringan. Begitu kata-kata itu diucapkan, terdengar seruan kaget dari mana-mana. Bocah ini benar-benar menolak permintaan Xia Tinghe untuk berteman. Inilah yang diimpikan banyak anak laki-laki. Pada saat ini, Tang Xiaorou sedang menyiapkan makanan yang siap dihidangkan tidak jauh dari sana. Dia biasanya tidak datang ke kafetaria untuk makan, tetapi hari ini dia datang ke sini karena seorang teman sekelas perempuan mengundangnya. Dia sedang berbicara dengan teman sekelas di sebelahnya ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan kaget dari sekelilingnya. Dia berbalik dan melihat Fang Yu dan Xia Tinghe duduk bersama dan berbicara. Wajah Tang Xiaorou sedikit berubah. "Pantas saja aku tidak sarapan hari ini. Jadi begitu." Tang Xiaorou tiba-tiba merasa marah dan berjalan cepat menuju meja Fang Yu. "Sebaiknya kau jangan mendekatiku lagi. Aku tidak suka masalah," Fang Yu berkata pada Xia Tinghe dengan ekspresi acuh tak acuh. Ekspresi wajah Xia Tinghe sedikit berubah dan dia hendak berbicara. "Fang Yu." Pada saat ini, suara lembut lain terdengar di sampingku. Tang Xiaorou berjalan di depan Fang Yu. Melihat ekspresi agresif Tang Xiaorou, Fang Yu sedikit mengernyit. "Fang Yu, mengapa kamu tidak mengundangku makan malam?" Tang Xiaorou bertanya. "Mengapa aku harus menelponmu?" Fang Yu bertanya balik. Tang Xiaorou menggigit bibirnya dan melirik Xia Tinghe. Gadis ini sangat cantik. Pantas saja Fang Yu tertarik padanya. Melihat wajah Xia Tinghe dari dekat, Tang Xiaorou tiba-tiba merasa sedikit tidak percaya diri. Namun tak lama kemudian, dia membuat keputusan. "Karena aku teman sebangkumu." Suara Tang Xiaorou tiba-tiba menjadi lembut, dan wajahnya sedikit memerah. Melihat kejadian itu raut wajah anak-anak di sekitar berubah. Teman sebangku. Anak laki-laki ini ternyata teman sebangku dengan gadis cantik di sekolah lain, Tang Xiaorou. Mereka hampir muntah darah. Siapakah anak laki-laki yang berpenampilan biasa ini? Bagaimana bisa dia membuat dua gadis cantik di sekolah bersaing untuk makan semeja dengannya? Diskusi-diskusi di sekelilingku makin lama makin keras. Fang Yu tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia pasti akan menjadi terkenal di seluruh sekolah. Jadi dia berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Wajah Tang Xiaorou dan Xia Tinghe berubah dan mereka ingin memanggil Fang Yu. Ketika suara itu keluar, keduanya tertegun dan saling memandang. Tang Xiaorou mendengus dan Xia Tinghe menggigit bibir merah mudanya dan menatap punggung Fang Yu yang menjauh, matanya yang indah penuh dengan kemarahan. Fang Yu ini sungguh sombong. Kalau bukan karena perintah kakeknya, dia tidak mau mengatakan sepatah kata pun pada Fang Yu. Tetapi sikap kakeknya terlalu tegas dan dia tidak bisa menolak.
Saya menerima informasi bahwa beberapa minggu yang lalu, seorang pemuda bernama Fang Yu mengalahkan jenius seni bela diri terkenal Yang Jian di arena Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, dan menghancurkan semua kemampuannya. Kata Xia Heguang, namanya juga sama, kan? Bukankah Fang Yu di sekolah itu hanya berada di tingkat ke-7 kultivasi bawaan? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Yang Jian yang berada di tingkat Grandmaster? Kata Xia Tinghe, itulah sebabnya aku memintamu untuk menyelidiki dan melihat apakah Fang Yu ini adalah Fang Yu yang itu, kata Xia Heguang. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu berjalan pulang perlahan seperti biasa. Xia Tinghe mengikuti Fang Yu tanpa bersuara, menjaga jarak sekitar 50 meter. Fang Yu sudah lama menyadari kehadiran Xia Tinghe, tetapi dia tidak ingin memperhatikannya. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Xia Tinghe bukan satu-satunya yang mengikutinya. Ada pula dua tatapan yang sangat tersembunyi, diam-diam memperhatikan Fang Yu. Pembunuh lainnya. Fang Yu berhenti dan tatapannya berubah sedikit dingin. Tepat sekali, aku bisa menggunakannya untuk menguji tubuhku setelah tempering ke-100. Bab 123 menguji tubuh fisik. Melihat Fang Yu tiba-tiba berhenti, Xia Tinghe yang mengikutinya dari belakang pun mengubah ekspresinya dan segera bersembunyi di balik pohon besar di dekatnya. Pada saat ini, Fang Yu sudah berjalan ke trotoar di sebelah Li Jiang. Tidak ada orang lain di sekitar dan suasananya sangat sunyi. Fang Yu berbalik, menghadap ke arah Xia Tinghe berada, dan berkata, keluarlah. Bagaimana dia bisa menemukanku? Aku jelas menjaga jarak yang cukup jauh. Xia Tinghe kebingungan dan hendak keluar. Pada saat ini, dua sosok melintas dari balik pohon di depannya. Melihat kedua sosok itu, raut wajah Xia Tinghe berubah dan ia pun segera bersembunyi di balik pohon. Keduanya berjalan ke trotoar dan menghadap Fang Yu. Seorang pria dan seorang wanita, pria itu berpenampilan elegan dan tampak seperti seorang sarjana. Sebaliknya, wanita itu memiliki mata melotot, dagu lancip, dan fitur wajahnya terlihat sangat tidak proporsional. Seperti yang diharapkan dari target dengan hadiah 100 juta dolar AS, tampaknya dia tidak mudah untuk dihadapi. Pria itu berkata tanpa ekspresi. Dilihat dari aura yang terpancar dari kedua orang ini, mereka berdua hanya berada di tingkat ke-12 tahap pemurnian Qi, yang merupakan tingkat kultivasi seorang Grandmaster setengah langkah. 100 juta dolar AS, apakah itu cukup untuk membuatmu lari kepadaku dan mati? Hidupmu sungguh tidak berharga. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tingkat kultivasi kedua orang ini membuat Fang Yu sama sekali tidak tertarik. Terlalu lemah. Wanita itu melihat penghinaan di mata Fang Yu dan senyum sinis muncul di wajahnya. Julukan mereka adalah hantu Yin dan Yang. Mereka menduduki peringkat ke-32 dalam daftar gelap dan merupakan pasangan yang menimbulkan ketakutan dalam hati banyak orang. Sebagai pembunuh, mereka berdua bertindak berbeda dari pembunuh biasa. Mereka tidak suka menyerang secara diam-diam, mereka suka melawan targetnya secara langsung. Sebelumnya, mereka telah menyelesaikan ribuan misi tanpa satu pun kegagalan. Ada 3 misi di antara mereka, dan target mereka semuanya adalah master tingkat master. Para tuan yang berkuasa itu juga menatap mereka berdua dengan tatapan meremehkan yang sama. Namun pada akhirnya, mereka mati dengan menyedihkan. Aku akan memenggal kepalamu. Aku harap kau tidak menyesali apa yang kau lakukan sekarang. Wanita itu menatap Fang Yu dan mencibir. Pria itu menatap Fang Yu dengan tatapan dingin. Mereka tahu bahwa Fang Yu tidak lemah, tetapi dilihat dari aura di tubuh Fang Yu, sekuat apapun dia hanyalah seorang pejuang bawaan. Tidak peduli seberapa kuat seorang prajurit bawaan, dia tidak akan pernah lebih kuat dari seorang Grandmaster. Oleh karena itu, mereka benar-benar yakin bisa mendapatkan hadiah 100 juta dolar AS. Xia Tinghe yang tengah bersembunyi di balik pohon mendengar pembicaraan mereka, hatinya pun terguncang dan matanya pun terlihat ngeri. Hadiah 100 juta dolar AS. Apa yang dilakukan Fang Yu hingga pantas mendapat hadiah 100 juta dolar AS? Siapakah pria dan wanita ini? Aura yang terpancar dari mereka tampak sangat kuat. Tepat ketika Xia Tinghe merasa ragu dan tidak yakin, pria dan wanita di trotoar tiba-tiba bergerak. Kedua lelaki itu menggenggam tangan mereka bersama-sama dan pada saat yang sama, aura mereka meledak sepenuhnya.
Fang Yu berdiri di tempatnya, memperhatikan kedua pria itu dengan penuh minat. Ia sebenarnya berharap keduanya bisa tampil sedikit lebih kuat sehingga ia bisa lebih menguji tubuhnya saat ini. Laki-laki dan perempuan di depannya memberi isyarat tangan, lalu berteriak keras dan mengulurkan telapak tangan mereka satu sama lain. Ledakan. Tiba-tiba, gas putih menyala dari tubuh pria itu, sementara gas hitam melilit tubuh wanita itu. Pada saat ini, aura yang terpancar dari kedua orang ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan keduanya samar-samar memancarkan kekuatan seorang Grandmaster. Jadi ini adalah teknik kultivasi ganda. Mata Fang Yu tenang dan wajahnya damai. Seni kultivasi ganda adalah metode yang sangat unik, dan awalnya merupakan teknik yang agak khusus. Baru pada kemunculan Sekte Hehuan, seni kultivasi ganda dipromosikan dan dikembangkan. Karena kultivasi ganda dapat meningkatkan kultivasi dengan sangat cepat, banyak kultivator yang ingin mengambil jalan pintas melakukan kultivasi ganda. Ada banyak jenis teknik kultivasi ganda, beberapa di antaranya dapat mempercepat kultivasi pria dan wanita, sementara yang lain, seperti pria dan wanita di depan Anda, dapat membuat kultivasi mereka tiba-tiba meledak dan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ya, sekarang ada dua tuan. Mereka dapat membantuku menguji kekuatan tubuhku saat ini. Mata Fang Yu berbinar. Pada saat ini, di balik pohon yang jaraknya 50 meter, Xia Tinghe merasakan aura seorang master terpancar dari pria dan wanita itu. Wajahnya berubah pucat dan matanya dipenuhi kengerian. Dua orang yang ingin membunuh Fang Yu sebenarnya adalah jago bela diri. Fang Yu hanya memiliki kultivasi bawaan tingkat ke-7, yang bahkan tidak sebaik miliknya. Bagaimana mungkin dia bisa melawan kedua orang ini? Haruskah aku memberitahu kakek dan memintanya mengirim seseorang untuk menyelamatkan Fang Yu? Tapi sudah terlambat. Mengingat situasi saat ini, Fang Yu akan dibunuh oleh pasangan ini sebelum bala bantuan tiba. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Haruskah kita keluar dan menghentikannya? Namun, tingkat kultivasi Xia Tinghe hanya pada alam bawaan tingkat ke-9, dan kemampuan bertarungnya sebenarnya juga tidak kuat. Jika dia menonjol, dia tidak hanya tidak akan bisa menolong Fang Yu, tetapi dia juga akan jatuh ke dalam bahaya. Pria dan wanita ini memancarkan aura yang sangat tidak nyaman dan berbahaya, mereka jelas bukan orang baik. Jika dia ketahuan bersembunyi di sini pucat dan dia merasa sangat bimbang. Tetapi saat ini, pria dan wanita di cambuk ini terbuat dari besi hitam. Tampaknya lembut tetapi sangat kuat. Jika cambuk ini mengenai kamu secara langsung, batu besar sekalipun akri di tempatnya, tanpa niat untuk menghindar. Apakah bajingan ini tepat saat cambuk itu hendak mengenai wajah Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Berani menggunakan dada terluka sama sekali. Wanita itu membelalakkan matanya lebar-lebar, penuh ketidakpercayaan. Dengan tingkat kekuatan seperti ini, bagaimana kau bisa mendapatkan hadiahnya? Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Wanita itu menggertakkan giginya dan mencoba menarik cambuk dari tangan kanan Fang Yu, tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tatapan matanya dingin, dia mengendurkan cambuknya, melangkah mundur, mengumpulkan tenaga dalam di tangan kanannya, melesat keluar dengan tenaga terkuat, dan menghantam perut Fang Yu dengan satu telapak tangan. Dia mengerahkan segenap tenaganya dalam serangan telapak tangan ini. Dia hanya tidak percaya bahwa Fang Yu tidak akan mati. Ledakan. Telapak tangan wanita itu menyentuh perut Fang Yu, menimbulkan suara keras. Ah! Fang Yu masih berdiri di sana, tetapi wanita itu menjerit, dan seluruh lengan kanannya langsung berubah menjadi busa darah, berceceran di mana-mana. Telapak tangannya tidak hanya gagal melukai Fang Yu, tetapi hentakannya menyebabkan dia kehilangan tangan kanannya. Wanita itu mundur lebih dari 10 langkah dan menatap Fang Yu dengan hanya ketakutan di matanya. Lelaki yang tidak jauh dari situ melihat kejadian itu, mukanya berubah drastis, dan dia pun langsung mulai melantunkan mantra. Duri perak itu melayang di depannya, memancarkan cahaya keperakan. Pergi. Pria itu menggeram dan mengarahkan jarinya ke posisi Fang Yu. Suara mendesing. Ledakan sonik yang tajam terdengar di udara, dan duri perak yang terbungkus energi sejati berwarna putih langsung lenyap dari tempatnya, mengarah langsung ke jantung Fang Yu. Dalam sekejap, paku perak itu melesat ke dada kiri Fang Yu. Ujung duri yang tajam itu hanya berjarak beberapa per 10 cm dari dada kiri Fang Yu.
Fang Yu masih berdiri di tempat yang sama, bahkan tanpa mengangkat tangannya. Mustahil baginya untuk menghindari duri perak itu. Pergilah ke neraka. Mata laki-laki itu tajam. Ledakan. Paku tajam duri perak itu mengenai dada kiri Fang Yu. Dengan hantaman kekuatan sebesar ini, bahkan seorang jago bela diri akan mengalami lubang berdarah di dadanya. Namun, adegan berikutnya membuat jantung pria dan wanita itu berdebar kencang. Bab 124 mengancam seorang gadis kecil. Brak, setelah mengenai dada kiri Fang Yu, paku perak itu langsung patah. Bagaimana ini mungkin? Pria itu membuka matanya lebar-lebar dan melihat Fang Yu yang bermandikan cahaya keemasan, dengan wajah pucat. Duri peraknya terbuat dari besi hitam 9 surga dan cukup tajam untuk menembus pelat baja setebal setengah meter. Namun Fang Yu mampu menahannya dengan tubuhnya, dan duri perak itu patah. Fang Yu, sama sekali bukan manusia. Membosankan sekali. Aku berharap kau akan menyakitiku dan membuatku berdarah. Sepertinya tidak ada kesempatan, kata Fang Yu. Tidak ada sedikit pun jejak emosi dalam nada bicaranya. Hati lelaki itu terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Dia melirik wanita di sebelahnya yang telah kehilangan tangan kanannya dan berwajah pucat. Jejak tekad terpancar di matanya, lalu dia berbalik dan berlari. Dia tidak bisa peduli dengan orang lain sekarang, yang terpenting adalah bertahan hidup. Dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan Fang Yu. Jika dia tidak melarikan diri, Fang Yu pasti akan membunuhnya. Fang Yu ini bukanlah seseorang yang bisa tersinggung oleh orang selevelnya. 100 juta dolar AS. Jadi bagaimana jika hanya 10 miliar dolar? Fang Yu hanyalah monster. Siapa yang dapat membunuhnya? Pria itu berlari sangat cepat dan larinya lebih dari 10 meter. Wanita itu menjadi pucat dan lari juga. Tetapi tangan kanannya terluka dan dia kehilangan banyak darah, jadi dia tidak bisa berlari cepat lagi. Fang Yu tampak acuh tak acuh saat melihat dua orang yang melarikan diri. Dia melangkah maju dan menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul di depan pria yang melarikan diri itu. Ketika dia melihat Fang Yu, wajah pria itu berubah drastis. Dia segera berhenti dan meraih ikat pinggangnya dengan tangan kanannya, mencoba mengeluarkan bom asap. Mata Fang Yu tampak acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meninju pria itu. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, tanah di dekatnya mulai bergetar. Asap dan debu ada di mana-mana. Xia Tinghe yang berada tidak jauh pun terjatuh ke tanah. Keheningan kembali terjadi di sekitar. Setelah beberapa saat, asap dan debu perlahan menghilang. Sebuah lubang sepanjang 20 meter muncul di trotoar. Pria itu telah menghilang. Di tempat dia berdiri, yang bisa dilihatnya hanyalah genangan darah. Tidak jauh di belakangnya, ada genangan darah lain, disertai beberapa anggota tubuh yang berserakan dan kaki yang patah. Duo pembunuh ini, yang menduduki peringkat ke-32 dalam daftar gelap, mati tiba-tiba di waktu yang sama. Xia Tinghe duduk di tanah, menatap kosong pada pemandangan di depannya, dan linglung selama beberapa saat. Ini hanya satu pukulan dari Fang Yu. Pada saat ini, sebuah benda bulat perlahan menggelinding di depan Xia Tinghe. Xia Tinghe tersadar kembali, menundukkan kepalanya dan mengamati dengan saksama, lalu melihat sebuah wajah dengan mata terbelalak dan ekspresi ketakutan. Itu kepala wanita itu. Ah! Teriakan menggema sepanjang jalan. Setelah mengurus mayat-mayat itu, Fang Yu menatap Xia Tinghe yang begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah, dan berkata, "Kamu telah mengikutiku sejak gerbang sekolah. Apa yang ingin kamu lakukan?" Xia Tinghe masih terkejut, dan ketika dia menatap Fang Yu, ada keterkejutan dan ketakutan di matanya. Bagaimanapun, kematian pria dan wanita itu terlalu berdarah dan tragis. Dia telah tumbuh sampai pada titik di mana dia bahkan tidak berani menonton film horor, apalagi menyaksikan kejadian berdarah seperti itu dengan matanya sendiri. Aku. Xia Tinghe menatap Fang Yu, matanya yang indah dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Suaranya bergetar dan dia tidak dapat berbicara. Melihat Xia Tinghe begitu ketakutan, Fang Yu tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk memperingatkannya. Jika kau tidak ingin berakhir seperti kedua orang tadi, lebih baik kau tidak memprovokasiku lagi. Aku punya masalah. Aku sangat mudah tersinggung dan marah. Saat aku marah, aku suka membunuh orang. Fang Yu berkata dengan nada dingin. Xia Tinghe gemetar seluruh tubuhnya dan kakinya melemah.
Setelah melihat pemandangan tadi, dia tidak meragukan kata-kata Fang Yu. Aku tidak akan pernah memprovokasimu lagi, kata Xia Tinghe dengan suara gemetar. Baguslah. Dan, jangan beritahu siapapun apa yang baru saja kau lihat, kecuali kau ingin menjadi seperti mereka berdua tadi. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, dengan seringai di bibirnya. Melihat senyum Fang Yu, Xia Tinghe bahkan merasa bahwa dia adalah inkarnasi iblis. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Jangan bunuh aku. Mata Xia Tinghe memerah dan dia menangis. Melihat Xia Tinghe menangis ketakutan, Fang Yu tahu bahwa tujuannya telah tercapai dan dia sangat puas. Mengancam seorang gadis kecil yang ribuan tahun lebih muda darinya adalah tindakan tercela, tetapi Fang Yu tidak memiliki beban psikologis sama sekali. Tanpa tindakan drastis, gadis-gadis ini akan terus menimbulkan masalah baginya. Suatu hari nanti aku harus mengancam Tang Xiaorou. Dia makin menyebalkan akhir-akhir ini. Fang Yu berpikir begitu dan berbalik. Xia Tinghe duduk di tanah, menatap punggung Fang Yu yang menjauh, air mata mengalir di matanya yang indah, dan hanya ada ketakutan di matanya. Setelah kembali ke rumah, Fang Yu berdiri di balkon luar kamar dan melihat pemandangan di lantai bawah. Jelas saja, hadiah 100 juta dolar yang dipasang Anonymous di web gelap akan mendatangkan banyak masalah baginya. Hanya beberapa hari kemudian, Fang Yu diserang oleh pembunuh satu demi satu. Liu Lianxia, yang saya temui baru-baru ini, dan pasangan yang tadi, keduanya orang Tiongkok. Saya tidak tahu berapa banyak pembunuh asing yang bergegas ke kota Jianghai. Tidak apa-apa kalau pembunuh ini lebih kuat, tapi mereka lebih lemah dibanding yang lain. Hal ini membuat Fang Yu sangat tidak sabar. Para pembunuh itu seperti lalat, berdengung di sekitar telinganya. Dia membunuh satu orang, lalu datang satu orang lagi. Ia harus memikirkan cara untuk membunuh semua lalat ini sekaligus sehingga lalat lain tidak berani mendekat. Setelah beberapa saat, mata Fang Yu berbinar dan dia memikirkan sebuah solusi. Kota Jianghai, apartemen mewah. Seorang wanita sedang mandi di bak mandi di kamar mandi dengan ekspresi nyaman. Itu Liu Lianxia. Fang Yu sialan itu membuatnya merasa seperti semua tulang di tubuhnya hancur. Dia harus berbaring di tempat tidur selama 2 hari dan baru pulih hari ini. Besok, dia akan meninggalkan tempat terkutuk ini, kota Jianghai. Jangan pernah kembali lagi. Mengenai apa yang disebut kutukan yang dijatuhkan Fang Yu padanya, Liu Lianxia telah memikirkannya dengan saksama selama 2 hari terakhir dan bertanya kepada banyak orang, dan akhirnya memutuskan bahwa Fang Yu mencoba menakut-nakutinya. Seni yang disebut mengutuk jiwa dan membunuh orang dengan satu pikiran itu memang ada, tetapi telah hilang 2000 tahun yang lalu. Tidak mungkin Fang Yu bisa menguasai teknik seperti itu. Setelah mengetahui hasilnya, Liu Lianxia menghela napas lega. Hal yang paling penting bagi seseorang adalah kehidupan. Jika Anda bahkan tidak dapat mengendalikan hidup Anda sendiri, itu akan terlalu menyakitkan. Kali ini saat aku kembali ke Istana Frost, aku pasti akan meminta ketua sekte untuk mengambil tindakan untuk menyingkirkan Fang Yu sialan ini, dan kemudian mendapatkan hadiah 100 juta dolar AS untuk digunakan sebagai biaya operasional sekte. Liu Lianxia berpikir dengan kejam. Jika kau ingin membunuh pemimpinmu, temukan saja dia. Pada saat ini, suara orang lain tiba-tiba muncul di benak Liu Lianxia. Wajah Liu Lianxia berubah drastis dan dia segera berdiri dari bak mandi, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna. Siapa itu? Liu Lianxia segera meraih handuk mandi, membungkus tubuh halusnya, dan berteriak keras. Namaku Fang Yu. Aku berkomunikasi denganmu menggunakan kekuatan jiwaku. Kau tidak perlu mencariku lagi. Tidak ada orang lain di rumahmu. Suara Fang Yu kembali terngiang dalam pikiran Liu Lianxia. Mendengar kata-kata ini, Liu Lianxia terkejut dan terdiam. Dia mengenali bahwa suara itu memang suara Fang Yu. Fang Yu berkomunikasi dengannya menggunakan kekuatan. Bukankah itu berarti kutukan yang ditinggalkan Fang Yu di tubuhnya itu nyata? Memikirkan tahun ini, wajah Liu Lianxia menjadi pucat. Aku punya sesuatu untuk kamu lakukan, kata Fang Yu. Liu Lianxia sedang kebingungan saat ini, dan sama sekali tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Fang Yu. Kau tampaknya tidak percaya pada kutukan itu. Baiklah kalau begitu, Fang Yu berkata dengan ringan. Detik berikutnya, Liu Lianxia menjerit dan duduk kembali di bak mandi. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang amat sangat,
bukan dari tubuhnya, tetapi dari jiwanya. Rasanya seolah-olah ada tangan yang mencabik-cabik jiwanya, membuatnya merasa sengsara. Liu Lianxia menjerit dan memutar tubuhnya liar di dalam bak mandi. Tidak mau. Setelah beberapa detik, rasa sakitnya hilang. Wajah Liu Lianxia pucat dan dia berjuang untuk duduk. Bisakah kamu mendengarkan aku baik-baik sekarang? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik titik titik. Apapun yang kau inginkan dariku, aku bersedia melakukannya, kata Liu Lianxia dengan suara gemetar. Dia tidak ingin merasakan lagi kesakitan yang baru saja dia rasakan. Kau tak perlu bicara padaku. Aku berkomunikasi denganmu menggunakan kekuatan jiwaku, kata Fang Yu. Baiklah, aku mengerti. Liu Lianxia berkata dalam hatinya. Saya ingin Anda menyelidiki para pembunuh yang baru-baru ini menyerbu kota Jianghai. Saya ingin mendapatkan lokasi dan informasi tentang mereka semua, kata Fang Yu. Ini, bagaimana saya harus memeriksanya? Wajah Liu Lianxia berubah dan bertanya. Bab 125 Makhluk Mengerikan. Ini bisnis Anda akan selalu menemukan caranya. Jika kau tidak memberitahuku identitas dan lokasi para pembunuh ini sebelum aku diserang lagi, kau akan dihukum. Fang Yu berkata dengan ringan. Liu Lianxia gemetar seluruh tubuhnya dan berulang kali berjanji, tidak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Ya, ngomong-ngomong, tingkat kultivasi gurumu berapa? Fang Yu tiba-tiba bertanya. Liu Lianxia tertegun sejenak, lalu menjawab, guruku telah berhasil menembus alam master bela diri 10 tahun yang lalu. Guru bela diri? Fang Yu ragu sejenak, lalu bertanya, apakah gurumu berambut biru? Ekspresi Liu Lianxia sedikit berubah, dan dia menjawab, ya, iya. Petik 2 titik titik titik. Memang benar dia. Oke, ingat untuk melakukan apa yang aku perintahkan. Setelah mengatakan itu, suara Fang Yu benar-benar menghilang. Keadaan kembali sunyi. Wajah Liu Lianxia pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Meskipun dia masih berendam dalam air panas di bak mandi, dia merasa kedinginan di sekujur tubuh. Daerah militer Jiangnan, kompleks militer. Setelah Xia Tinghe kembali ke rumah, dia masih linglung dan wajahnya masih terlihat buruk. Begitu memasuki aula, ia ingin kembali ke kamarnya di lantai atas terlebih dahulu, agar kakek dan adiknya tidak melihat bahwa ia tampak aneh dan bertanya apa yang telah terjadi. Dia masih ingat peringatan Fang Yu dan kejadian tragis kedua pembunuh itu masih terbayang jelas dalam ingatannya. Dia tahu bahwa dia akan mengalami mimpi buruk untuk waktu yang lama. Tetapi begitu Xia Tinghe menaiki tangga, dia bertemu dengan Xia Heguang dan Xia Weiyu. Tinghe, mengapa kamu pulang terlambat hari ini? Xia Weiyu bertanya. Xia Tinghe menundukkan kepalanya dan berkata, aku pergi berbelanja dengan teman-teman sekelasku sebentar. Lagi pula, mereka adalah saudara perempuan yang telah bersama selama lebih dari 10 tahun, dan Xia Weiyu bisa tahu sekilas bahwa ada sesuatu yang salah dengan Xia Tinghe. Tinghe, kamu kelihatan tidak sehat. Apa yang terjadi? Xia Weiyu bertanya dengan alis terangkat. Xia Tinghe mengangkat kepalanya, ragu-ragu apakah akan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tetapi ketika dia memikirkan peringatan Fang Yu, dia merasa takut. Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Xia Tinghe berkata dengan suara rendah dan ingin naik ke atas. Melihat ekspresi bingung Xia Tinghe, Xia Heguang mengerutkan kening dan bertanya, Tinghe, apakah ada yang salah dengan Fang Yu? Xia Tinghe yang hendak naik ke atas, seluruh tubuhnya gemetar dan berhenti. Apa yang terjadi? Tinghe, ceritakan pada kami. Kami adalah keluargamu. Jika kamu tidak memberitahu kami, kepada siapa lagi kamu bisa memberitahu? Ini adalah pertama kalinya Xia Heguang melihat Xia Tinghe dalam kondisi seperti ini. Wajahnya serius dan dia berkata dengan suara berat. Xia Tinghe menundukkan kepalanya, menggigit bibir, dan ragu-ragu. Tetapi dia segera tersadar dan tahu bahwa dia harus memberitahu Xia Heguang mengenai hal ini. Lagi pula, tujuannya mengikuti Fang Yu adalah untuk mencari tahu apakah Fang Yu dari sekolah menengah Jianghai adalah Fang Yu yang melumpuhkan Yang Jian. Xia Tinghe mengangkat kepalanya dan menceritakan semua yang dilihatnya sore ini, dan juga menceritakan tentang peringatan Fang Yu padanya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Xia Tinghe, Xia Heguang tampak serius.
Dia mengusap jenggotnya dan bertanya, Ting He, apakah kamu yakin bahwa aura kedua pembunuh itu adalah aura seorang jago bela diri? Yah, aura kedua orang itu tidak lebih lemah dari saudara Xiaolong, kata Xia Ting He lembut. Pada saat ini, Xia Weiyu sangat marah sehingga wajahnya memucat, tangannya mengepal, dan dia berkata dengan marah, Ting He, beraninya Fang Yu ini mengancammu. Beraninya dia menakutimu seperti ini. Aku akan pergi mencari saudara Xiaolong sekarang dan membawa bajingan ini ke daerah militer. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Melihat Xia Weiyu begitu bersemangat, wajah Xia Ting He berubah dan dia hendak membujuknya. Weiyu, tenanglah. Pada saat ini, Xia He Guang berkata dengan suara yang dalam. Xia Weiyu berhenti, berbalik, menatap Xia He Guang, dan berkata dengan marah, kakek, Fang Yu ini begitu sombong, bahkan berani mengancam Ting He dengan kematian. Jika kita tidak memberinya pelajaran, sesuatu yang buruk akan terjadi pada Ting He suatu hari nanti. Xia He Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, orang kuat seperti dia tidak akan benar-benar menyerang Ting He. Alasan dia berkata seperti itu hanya untuk memperingatkan keluarga Xia agar tidak memprovokasi dia lagi. Kalau begitu, dia lebih pantas mati. Dia bahkan berani mengancam keluarga Xia kita. Kakek, bagaimana kita bisa menerima ini? Kamu memintaku untuk menemukan saudara Xiaolong, kata Xia Weiyu dengan marah. Xia He Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaolong, bukan tandingan Fang Yu. Mendengar kata-kata itu, wajah kedua saudari itu berubah. Huang Xiaolong adalah seorang pemimpin di antara generasi muda di daerah militer Jiangnan. Usianya kurang dari 30 tahun, tetapi pangkat militernya telah mencapai letnan jenderal. Kultivasinya bahkan telah mencapai tingkat Grandmaster. Bahkan di seluruh Tiongkok, ia dianggap jenius. Xia He Guang selalu optimis terhadap Huang Xiaolong dan bahkan melatihnya sebagai penggantinya. Tapi sekarang, Xia He Guang benar-benar mengatakan bahwa Huang Xiaolong bukan tandingan Fang Yu. Fang Yu jelas-jelas hanya seorang siswa sekolah menengah yang berusia di bawah 20 tahun, dan dia hanya memiliki kultivasi seorang prajurit bawaan. Kakek, aku sama sekali tidak percaya bahwa Fang Yu bisa lebih kuat dari kakak Xiaolong. Kakak Xiaolong menduduki peringkat 20 teratas dalam daftar militer Tiongkok tahun lalu. Bagaimana mungkin Fang Yu bisa lebih kuat darinya? Xia Weiyu berkata dengan marah, pipinya memerah karena marah. Dia sangat mengagumi Huang Xiaolong, dan dia bahkan berpikir bahwa Huang Xiaolong adalah yang terkuat di antara generasi muda. Tetapi kakek benar-benar mengatakan bahwa idolanya Huang Xiaolong tidak sebanding dengan Fang Yu. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Xia He Guang mengabaikan Xia Weiyu, wajahnya serius, sambil berpikir dalam hati, Fang Yu jelas merupakan bakat yang menjanjikan, akan sangat bagus jika aku bisa memanfaatkannya. Jika dia dapat mewakili daerah militer Jiangnan dalam kompetisi tahun ini, kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi 3 teratas. Namun, orang kuat seperti dia pasti sombong dan tidak mau berurusan dengan militer kita. Apa yang harus kita lakukan? Xia He Guang mengerutkan kening dan berpikir. Fang Yu berdiri tanpa baju di depan cermin kamar mandi, memandangi tubuh bagian atasnya. Setelah tubuh ditempa sebanyak 100 kali, kulitnya malah menjadi lebih putih lagi, jenis kulit putih yang akan membuat wanita cemburu. Tetapi bukan ini yang dipedulikan Fang Yu. Yang paling dipedulikan Fang Yu adalah tulang-tulang di tubuhnya yang bersinar dengan cahaya keemasan. Dia tidak tahu apa artinya ini. Dia hanya tahu bahwa setelah penempaan tubuh yang ke-100, tubuhnya telah menjadi luar biasa kuat. Sekarang, satu-satunya orang di dunia ini yang dapat menyakitinya mungkin adalah dirinya sendiri. Apakah ini batas akhir tubuh fisik? Fang Yu menyipitkan matanya dan menatap dirinya di cermin. Sejujurnya, dia benar-benar ingin menemukan lawan yang dapat memberikan tekanan padanya sehingga dia dapat menguji kekuatan tubuhnya. Namun kenyataannya, kalaupun orang sekuat itu ada, kemungkinan besar dia sudah menghilang dari dunia. Oh! Fang Yu menghela napas, berbalik dan berjalan keluar dari kamar mandi. Wilayah Jiangnan, daerah pegunungan terpencil. Seorang pria parubaya berdiri di depan ruang terbuka itu, dengan kedua tangannya saling menggenggam, matanya terpejam, dan menggumamkan mantra-mantra yang tidak jelas. Ada lingkaran ajaib di depannya. Jika Fang Yu hadir, dia pasti bisa mengenalinya.
Lingkaran sihir ini persis dengan yang ada di perkamen yang ditemukan Fang Yu di tas penyimpanan Wu Baiyu. Pria parubaya yang berdiri di depan lingkaran sihir saat ini adalah Wu Baiyu. Lingkaran sihir ini diwariskan oleh leluhur klan Xuanming mereka, dan fungsinya adalah untuk memanggil makhluk bawah tanah yang telah lama mati. Karena efek lingkaran sihir ini sangat mengerikan, ia didaftarkan sebagai teknik terlarang oleh pemimpin klan Xuanming saat itu ratusan tahun yang lalu. Tidak ada anggota suku yang diizinkan menggunakan lingkaran sihir ini. Tetapi Wu Baiyu benar-benar kehilangan akalnya setelah Fang Yu menghancurkan kultivasinya dan mengambil tas penyimpanannya. Dia hanya ingin balas dendam sekarang. Tak ada aturan yang penting, dia hanya ingin Fang Yu mati. Saat Wu Baiyu masih sangat muda, ia mengembangkan minat yang kuat pada lingkaran sihir ini untuk memanggil makhluk bawah tanah. Selama beberapa dekade terakhir, dia diam-diam mempelajari susunan lingkaran sihir ini. Baru 2 tahun yang lalu dia akhirnya bisa menyusun lingkaran sihir itu secara lengkap. Namun karena larangan dalam klannya, dia tidak berani menggunakan lingkaran sihir tersebut. Tapi sekarang, dia telah memberikan segalanya. Dia terus melafalkan mantra itu dalam hati selama setengah jam. Pada saat ini, lingkaran sihir yang ada di depannya memancarkan cahaya merah. Selanjutnya, selama kau meneteskan setetes darahku, kau dapat memanggil makhluk bawah tanah yang terikat dengan darahku. Mata Wu Baiyu bersinar, dan dia mengeluarkan belati dari sakunya dan memotong jarinya. Setelah itu, dia berjalan maju dan meneteskan darah dari jarinya ke bagian tengah formasi. Begitu darah menetes ke lingkaran sihir itu segera memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Kemudian, aura mengerikan menyebar dari pusat lingkaran sihir. Ledakan. Terdengar suara keras dari bawah tanah dan tanah berguncang. Wu Baiyu melangkah mundur lebih dari 10 langkah, membuka matanya lebar-lebar, dan menatap lingkaran sihir itu. Ledakan. Ada getaran lain di bawah tanah. Ledakan. Lalu, sebuah cakar hijau tiba-tiba terjulur dari tanah di tengah lingkaran sihir. Aura yang amat mengerikan menyelimuti area sekitar. Wu Baiyu menjadi pucat dan jatuh ke tanah karena tekanan. Ledakan. Terdengar suara keras lainnya, dan cakar lain terjulur dari tanah. Berikutnya, sesosok sosok perlahan merangkak keluar dari bawah tanah, menampakkan wujud aslinya. Melihat monster di depannya, wajah Wu Baiyu